Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan pesantren Yatim Jabal Rahmah di Desa Kepo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Tepatnya saya berada di bukit ataupun tanah dataran yang lebih tinggi, yaitu insya Allah di sini akan dibangun masjid Jabal Rahmah. Kebetulan namanya Jabal Rahmah, pas dengan puncaknya ya. Nah, puncaknya seperti tampak di sini. Ini adalah puncak Gunung Santri ya. Ini kita terlihat dataran bawah, pemandangan kota Palimanan dan kota Cirebon. Insya Allah di sini akan dibangun masjid sebagai pusat kegiatan anak-anak santri, dibangun dengan ukuran 10x10 ya, insya Allah. Dan alhamdulillah saat ini kita juga sedang membangun 7 lokal asrama ataupun kelas yang diperuntukkan untuk anak-anak yatim, dan hampir selesai. 4 ruang sedang pemasangan keramik ya, yang 3 ruang baru sekitar 50%. Dan insya Allah bulan ini juga akan dibangun, memulai pembangunan Masjid Jabal Rahmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya bisa membantu pelaksanaan daripada pembangunan pesantren Jabal Rahmah ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan atas bantuan ataupun dukungan serta doanya dalam pelaksanaan pembangunan pesantren Jabal Rahmah di Gunung Santri, Desa Kepo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Ada yang ingin saya sampaikan. Program-program daripada Jabal Rahmah adalah berbasis tahfidzul Quran. Anak-anak akan digembleng untuk menghafal Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah merupakan kalamullah, sehingga ketika anak dipersiapkan dalam masa depannya adalah sedini mungkin untuk menghafal Al-Quran, karena merupakan ilmu dari atau induk dari segala ilmu ya, ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Al-Quran merupakan base atau pondasi untuk anak-anak ketika akan melaju atau akan memasuki masa depannya. Anak-anak sudah dengan urusan Al-Quran sudah hafal, sehingga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang merupakan anak sungai daripada Al-Quran, maka akan lebih mudah, karena pada usia-usia dini hingga usia-usia sekolah tepat sekali untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu adalah mulia. Al-Quran kita sering dengar, kita lihat atau kita baca, itu Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Mengapa demikian? Al-Quran, apa yang dilalui oleh Al-Quran itu akan menjadi mulia. Artinya Al-Quran ketika dari mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tahapan-tahapan dan sampailah kepada kita, semua yang dilalui akan menjadi mulia. Salah satu yang pertama adalah
Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satunya adalah melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mendapat kemuliaan menjadikan Sayyidul Malaikat, imam dari para malaikat. Yang kita tahu sebelumnya, yang kita tahu dari riwayat-riwayat bahwa Sayyidul Malaikat ketika masih di dalam surga itu adalah bangsa jin yang kita kenal, yaitu Azazil. Malaikat semua tunduk kepada atau salut ataupun rasa hormat kepada jin yang bernama Azazil karena ketaatan dan ketawaduannya dalam beribadah. Maka jin yang bernama Azazil ini menjadikan Sayyidul Malaikat, imam daripada para malaikat penduduk surga. Dan ketika Allah ciptakan manusia yang bernama Adam, kemudian Allah beri ilmu kepada Adam, akhirnya menjadikan Adam makhluk yang dimuliakan Allah. Kemudian seluruh penghuni surga diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua penghuni surga, malaikat juga jin, ada satu yang tidak mau bersujud, yaitu dari kalangan jin yang bernama Azazil, karena dia merasa sombong dan takabur, aba wastakbara, sehingga Allah melaknat jin ini dan berubah menjadi nama yaitu iblis. Punya gelar iblis karena iblis artinya adalah jauh dari rahmat Allah, maka gelar Sayyidul Malaikat dicabut kembali dan menjadikannya iblis, makhluk yang terlaknat, sehingga merasa bahwa dirinya sombong, lebih tinggi dari cipta materialnya, lebih dulu merasa diciptakan, dan sehingga iblis ini dendam kepada Nabi Adam, kemudian akan mengajak kepada kejelekan pada anak-anak cucu Adamnya. Maka ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, menjadikan malaikat ini mulia karena membawa wahyu Allah, membawa Al-Quran, sehingga Al-Quran memuliakan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun kepada Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka menjadikannya Nabi menjadi khairul anbiya atau sayyidul anbiya atau sayyidul mursalin, imam daripada para nabi dan para rasul. Maka Nabi Muhammad karena membawa wahyu, karena Al-Quran memuliakannya, menjadikan Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, imam dari para nabi dan rasul. Kemudian mengenai tempat, Al-Quran turun di dua kota, kota Mekah dan kota Madinah, menjadikannya, Al-Quran menjadikan kedua kota itu menjadi kota yang sangat suci, kota yang diberkahi. Al-Quran dengan 114 surat diturunkan di kota Mekah 28, di kota Madinah 29 surat. Maka kedua kota itu menjadi kota yang penuh berkah di dalamnya, dan juga kota yang diharamkan untuk menebang, memohon atau membunuh, ya. Dan kota ini juga diharamkan untuk dimasuki orang-orang kafir. Yang satu lagi yaitu suatu saat dua kota ini tidak akan tembus dimasuki oleh Dajjal. Kota inilah, semua kota bisa dimasuki, hanya dua kota suci, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah, tidak bisa tembus oleh
Dajjal ketika nanti turun. Selanjutnya mengenai waktu, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga menjadikan bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya adalah ada puasa dan punya nilai yang tinggi dalam hal ibadah, sehingga merupakan bulan yang dirahmati Allah, bulan yang penuh berkah, bulan yang tinggi nilai ibadahnya. Selanjutnya mengenai waktunya diturunkan pada 17 Ramadan, yaitu malam nuzul Quran, dan pada malam nuzul Quran itu adalah malam tadarusnya Nabi di hadapan malaikat Jibril, begitu juga malam tadarusnya para sahabat di hadapan Rasulullah tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran diturunkan pada malam, yaitu malam di dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang nilainya tinggi sekali. Oh ya, satu lagi, ibadah di kota Madinah, terutama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu 100.000 pahala dibandingkan kita sholat di tempat-tempat yang lain. Seandainya saudara-saudara, para sahabat, rekan bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah, ketika saudara bisa sholat berjamaah di kedua masjid itu nilainya 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di tempat lain. Luar biasa. Inilah mengapa umat Rasulullah ini menjadi umat yang sangat spesial, walaupun umurnya tidak jauh daripada lebih dan kurangnya umur Nabi 63, tetapi iman ibadahnya luar biasa dahsyatnya. Maka kita harus bisa beramal atau mencari amal yang bernilai tinggi ya. Selanjutnya Al-Quran turun kepada umat Islam, tidak kepada umat yang lain. Al-Quran turun kepada umat Islam, menjadikan umat Islam khairul ummah, sebaik-baiknya umat ya. Dan selanjutnya Al-Quran di dalam Ramadan, kita kembali ke bulan Ramadan tadi. Bulan Ramadan ada satu malam yang nilai ibadahnya 1000 bulan ya. Maka barang siapa menemukan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya seperti ibadahnya 1000 bulan. Kalau kita compare dengan harian, itu sekitar 83 tahun 4 bulan, atau kita ini kan kepada compare ke satu hari seharian, yaitu sekitar 30.000 malam. Luar biasa. Maka Allah rahasiakan ibadah ini supaya berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran ketika apa yang dilalui, atau Al-Quran ketika masuk kepada hati yang keras akan menjadi luluh. Kita kisahkan, kita tahu kisah masuknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan adalah orang yang paling keras ya, sehingga ketika dia hendak membunuh Rasulullah, kemudian kepergok sahabat untuk memberitahu bahwa adiknya sudah masuk Islam, akhirnya dia beralih atau mengarah kepada rumahnya adiknya, yaitu kemudian adiknya yang bernama Fatimah, bahwa Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam. Akhirnya dia tambah gerak, kemudian mengarah kepada rumahnya. Nah, dan ketika masuk ke rumah, dia mendengar bacaan yang dibacakan oleh adiknya, kemudian luluhlah hatinya. Kemudian dia menuju rumah Rasulullah untuk memasuk Islam. Itu salah satu kisah bahwa Al-Quran bisa meluluhkan hati yang keras. Maka pergunakanlah Al-Quran untuk mereka-mereka yang keras hatinya, anak-anak kita yang keras hatinya, bandel dan sebagainya, itu bisa diluluhkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ketika dihantamkan kepada penyakit, kepada badan yang sakit, ataupun
kepada gangguan yang ada dalam tubuh manusia, Al-Quran menjadikan solusi. Yang kita kenal adalah ruqyah. Ruqyah itu merupakan mensuarakan Al-Quran, bagaimana efeknya terhadap jasad, bagaimana efeknya terhadap kalbu, bagaimana efeknya terhadap penyakit, bagaimana efeknya terhadap gangguan-gangguan yang atau makhluk gaib yang ada dalam tubuh manusia. Al-Quran adalah solusi yang pertama untuk mencari solusi. Biasanya orang-orang masyarakat itu biasanya masih cenderung ruqyah itu menjadi alternatif yang terakhir. Maka kalau sudah mengetahui kehebatan Al-Quran, silakan jadikan Al-Quran menjadi solusi yang pertama sebelum ke yang lain. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi solusi dan keputusan akhir dan bisa diselesaikan masalahnya. Kemudian Al-Quran ketika dihantamkan kepada gunung yang keras, itu akan hancur. Ya. Kemudian Al-Quran ketika dibacakan kepada orang-orang yang beriman akan bertambah imannya. Ya. Mudah-mudahan ini salah satu dari keseluruhan tadi merupakan tahapan-tahapan bagaimana Al-Quran itu bisa memuliakan apa yang dilaluinya. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim yang berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan problema, berkaitan dengan sakit ataupun penyakit ataupun gangguan, maka Al-Quran menjadikan solusi sebagai alternatif pertama untuk kita lakukan. Dan juga Al-Quran sebagai sumber ilmu. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu agama, Al-Quran jadikan yang pertama dulu, karena baru ketika Al-Quran sudah kita pegang, kita hafal, kita amalkan, maka untuk meraih anak-anak sungai daripada Al-Quran sebagai ilmu pecahan atau penyebaran dari Al-Quran, maka akan lebih mudah, karena usia-usia dini untuk anak-anak itu bagus sekali untuk menghafal Al-Quran. Begitu juga dengan solusi ruqyah. Ruqyah itu adalah doa, ya. Sebelum Islam datang itu ruqyah sudah ada, namun berisikan mantra-mantra atau jampi-jampi, ya, buatan manusia, sehingga ada istilah ruqyah syirkiyah. Ketika Islam datang, baru ruqyah itu diganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ada juga nanti kita kenal dua kata, yaitu ruqyah, dua ruqyah, satu ruqyah syirkiyah, yang kedua adalah ruqyah syariah. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang mengandung mantra, mengandung jampi atau mengandung kesyirikan. Dan ruqyah syariah adalah ruqyah yang berisikan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun bacaan hadis ataupun doa. Maka kita harus bisa menjadikan alternatif ruqyah syariah sudah tertanam dalam diri kita, yaitu untuk bisa meruqyah diri sendiri maupun meruqyah keluarga. Mudah sekali karena ruqyah merupakan ajaran Nabi. Banyak contoh-contoh Nabi yang berkaitan dengan ruqyah. Nabi sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril, dan banyak lagi para sahabat-sahabat yang meruqyah kemudian dibenarkan atau disetujui oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini merupakan solusi dari permasalahan kita semua. Dan kita nanti insya Allah di lokasi ini kita akan menyaksikan bagaimana perkembangan daripada pembangunan pesantren Jabal Rahmah. Insya Allah saya akan kabarkan lewat media ataupun
lewat elektronika ataupun lewat informasi-informasi yang akan disampaikan. Dan insya Allah di sini akan dibangun masjid yang merupakan sentral daripada kegiatan-kegiatan anak-anak di pesantren Jabal Rahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.